Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar bersama ya. Alhamdulillah hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ya, masuk semua. Ya, 10 anak masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Wahid. Silakan, Wahid. Sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama untuk memulai pelajaran pada siang pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, karena ini masih bulan Agustus, nah kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Semuanya silakan berdiri. Dilihat Ino depan, kita menyanyikan bersama-sama lagu Hari Merdeka. Mari kita tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 1. Nah,
Di hadapan kalian sudah ada buku, ya, buku tema 4 yaitu globalisasi. Kemudian Pak Guru juga sudah memberikan bahan ajarnya. Nah, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu nanti diharapkan anak-anak mampu menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam bentuk ASEAN. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti dapat menunjukkan informasi tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dalam bentuk ASEAN dengan tepat. Ini nanti masuk pada materi pelajaran IPS. Kemudian yang ketiga dan keempat ini nanti materinya apa anak? Bahasa Indonesia, yaitu kalian diharapkan mampu menelaah atau mencari informasi dari teks tersebut. Kemudian yang keempat, mampu merumuskan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi dengan tepat. Kemudian yang kelima dan keenam ini masuk apa? IPA, yaitu nanti diharapkan kalian mampu menganalisis proses menghasilkan energi listrik. Jadi kalian nanti akan belajar tentang bagaimana cara-cara menghasilkan energi listrik, kemudian mampu membuat karya tentang proses menghasilkan energi listrik. Nah, sekarang ada yang tahu benda apa ini? Handphone. Terus, nah, benda ini berasal dari mana? Dari mana lagi? Korea, Jepang, Cina. Nah, banyak ya ini. Ada handphone ini berbagai merek. Nah, kemudian kenapa benda ini bisa berada di negara kita? Tidak tahu. Nah, karena pertama apa? Karena adanya globalisasi, ya. Jadi handphone tadi ada gambar handphone atau HP bisa berada di negara kita itu karena adanya globalisasi. Nah, selanjutnya globalisasi itu apa? Belum tahu ya? Ya, sekarang kita lanjutkan. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar gak sih, kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa yang menjadi pudar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang itu gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kan kita saksikan. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah, kemudian mengakibatkan kemiskinan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam lingkungan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang
yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadasi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan, tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Ya, sudah selesai. Ya, tadi anak-anak melihat video tentang globalisasi. Sampai di sini, coba siapa yang sudah tahu globalisasi itu apa? Belum tahu ya? Nah, kemudian globalisasi adalah globalisasi itu adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Nah, akibat globalisasi, negara di seluruh dunia bisa menjalin sebuah kerjasama. Nah, seperti kerjasama negara Indonesia dengan negara apa? Negara-negara di wilayah ASEAN. Nah, akibatnya barang dari luar negeri seperti HP tadi bisa sampai ke negara kita. Jadi negara kita itu mengimpor atau membeli barang-barang dari luar negeri. Nah, karena di Indonesia itu belum bisa memproduksi handphone, makanya di negara kita itu mengimpor atau membeli barang yaitu berupa handphone dari luar negeri, bisa dari Cina atau mungkin dari tempat-tempat yang lainnya. Nah, sekarang amati artikel berikut ini. Nah, di hadapan anak-anak itu sudah ada bahan ajar atau artikel yang berjudul apa, anak-anak? Ya, Menlu luar negeri Amerika. Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Di situ ada berapa paragraf? 1, terus 2, 4. Ada 4 paragraf, silakan dibaca. Paragraf 1, Wahyu, dibaca, coba di situ. Maju ke depan ke sini, coba sini. Dibaca. Menjelang akhir pertemuan materi luar negeri ASEAN tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan. Acara tersebut dihadiri lebih dari 10 materi luar negeri. Tampak materi luar negeri Amerika Serikat dan materi luar negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, Bandung, dan tamu dari berbagai negara lain. Nah, silakan duduk kembali. Kemudian yang paragraf kedua, silakan dibaca oleh Malika langsung di situ. Di situ kamu ada itu sama bacaannya. Silakan dibaca di situ. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saumang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tanda nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Dan Ujo. Ya, kemudian paragraf yang ketiga, ya. Apa semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mana dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata dari Ujo sang komandan. Ya, sekarang paragraf terakhir yang keempat, yaitu silakan Kemal. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung dengan sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Ya, tadi ada artikel yang berjudul
Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Jadi pada saat penyelenggaraan ASEAN itu, pertemuan Menteri Luar Negeri di Indonesia itu, di akhir acara disajikan sebuah apa itu pagelaran angklung ya, yang dipimpin oleh siapa? Oleh Daeng Ijo. Nah, kemudian lanjutnya, nah, pada artikel tadi apa saja peran Indonesia sebagai tuan rumah? Tuan rumah apa nak? ASEAN. Yaitu Indonesia berperan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan ASEAN. Kemudian yang kedua apa? Ya, Indonesia menampilkan berbagai kesenian daerah seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh, serta penampilan angklung interaktif. Nah, sekarang selanjutnya tadi kalian sudah membaca sebuah artikel di meja kalian juga sudah ada. Silakan kalian mengerjakan LKPD 1 yaitu PS. Silakan dibagikan. Itu kalian masing-masing mengerjakan yaitu apa? IPS, pembelajaran IPS. Ada 3 pertanyaan. Sekarang dibaca dulu petunjuknya. 1 apa? Baca. Tadi kalian kan ini sudah dibagikan. Ya, benar. Ya, udah ya. Tadi apa petunjuknya nomor 1? Kemudian yang kedua, ya sudah. Yang ketiga, ya silakan kalian mengerjakan itu, ditulis dulu nama dan nomornya. Ya, masing-masing semuanya mengerjakan itu. Oke. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Nah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan itu, nanti ada tugas kelompok ya, masing-masing kelompok dia sudah ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 nanti mengerjakan tugas kelompok lagi. Nah, itu silahkan selesaikan dulu. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak mau silakan nanti ditaruh di bawah sini. Ya. Baik, punya ditaruh di atas meja aja nggak apa-apa. Ya. Ya. Mana? Silakan dibaca, sambil dibaca itu artikelnya.
kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Boleh tanya Pak Guru atau mungkin tanya temannya ya. Satu, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara? Tapi di situ sudah dijelaskan. Nah, ya, ada. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama? Kenapa bisa disebut? Yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Silakan dicari di bacaan ini ada. Sudah selesai? Nomor satu, kita cek dulu ASEAN. Memang sudah selesai? Ya, Alika? Ya. Nanti yang sudah selesai, ini ada tugas kelompok. Nah, kalau semuanya sudah selesai, nanti ada tugas kelompok, silahkan dikerjakan bareng-bareng ya. Dibaca dulu ya, nanti yang sudah selesai nanti dibaca dulu. Malika sudah selesai? Sudah, silahkan ini dikerjakan nanti bareng-bareng bersama temannya. Silakan baca dulu. Sudah selesai di sini tadi? Hah? Sudah, ya. Kalau sudah, yang kelompok ini dikerjakan. Ya, bareng-bareng semuanya. Ya, ya. Sudah, Malika yang menulis. Malika atau Kemal yang menulis? Malika, nomor 1. Yang ditulis. Nah, juga dulu. Simpulkan hasil identifikasimu pada kolom di bawah ini. Kemudian komunikasikan dengan temanmu. Ya,
jawabanmu yang ada di sini, tapi nanti ditulis 1 di sini. Terus 2 nanti punya siapa jawabannya, punya Kemal misalkan, ditulis nomor 2 di sini. Terus nomor 3 nanti punya siapa, ditulis di sini. Seperti itu. Ya, silakan nomor 1 ditulis dulu. Yang lainnya sudah selesai belum? Belum. Nah, nomor 1 dulu punya Malika ditulis di sini. Nanti punya Kemal ya ditulis di sini. Sudah selesai Pak ya? Nah. Kelompoknya simpulkan hasil identifikasimu pada kolom di bawah ini, kemudian komunikasikan dengan temanmu. Ya, ditulis masing-masing 1, kemudian 2 siapa, 3 siapa, gitu. Sudah selesai? Nah, bagaimana bentuk kerjasama? Bentuknya apa? Sudah? Yang kelompok 1 ini, ya tadi kelompok 1 ya ini sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Yang kelompok sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Ya sedikit lagi. Yang individu tadi sudah selesai ya? Ya. Sekarang yang individu semuanya sudah selesai. Kita koreksi bersama-sama. Nomor 1, silahkan. M0 dibaca nomor 1. Pertanyaannya dibaca dulu. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Ya, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi? Jawabannya apa?
Ya, di dalam artikel tadi ada, yaitu Indonesia menjadi apa? Menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan ASEAN. Nah, itu menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan ASEAN. Kemudian menampilkan apa? Menampilkan angklung seperti tarian-tarian tradisional. Nah, ini sampai ini aja. Ya. Kemudian nomor 2, silakan dibaca. Tema nomor 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Apa jawabannya nomor 2? Sebagai tuan rumah ASEAN. Ya, perannya sebagai tuan rumah ASEAN. Kemudian yang nomor 3, Pak De. Bagaimana peran aku dalam acara tersebut? Apa? Peran Agung apa? Sebagai apa? Membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Ya, membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Ya, semuanya sudah menjawab, meskipun ada yang masih kurang lengkap atau yang sudah lengkap, semuanya sudah menjawab. Nah, kemudian yang kelompok, tugas kelompok. Nah, sudah selesai? Kami kan sudah tugas kelompok. Yang kelompok 1, siapa yang berani maju ke depan untuk membacakan? Ayo kelompok 1. Kelompok 1, yuk maju ke sini. Madam ke depan. Ya, teman-teman. Ayo dibaca kelompok 1. Menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN serta ikut berpartisipasi dalam kesenian daerah seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh serta penampilan angklung interaktif. Ya, nomor 2. Berperan sebagai tuan rumah. Kemudian Dan angklung sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. ya, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Nah, kemudian tadi yang dari kelompok 2, siapa yang mau maju? Anika, ayo, yang menulis di sini. Nah, sini. Nah, baca. Menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN serta ikut berpartisipasi dalam kesenian daerah seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh dan penampilan angklung. Ya, sudah selesai? Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, sekarang kita kembali. Nah, tadi sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ini, ya. Ya, karena ini masih sudah ada, kita berhenti sejenak sambil mengumpulkan ini. Sudah selesai, yuk. Ya, sudah selesai. Ya, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. coba saja lagi, masih ada ya. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang IPS, yaitu globalisasi. Nah, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi? Ayo kita amati teks eksplanasi berikut. Nah,
eksplanasi? Ada yang tahu? Belum tahu. Kemudian teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang penjelasan. Suatu teks yang berisi teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, dan budaya. Nah, dibaca nomor 1, cara mencari informasi penting pada teks eksplanasi. 1 apa? Kemudian yang nomor 2, 3, 4. Ya, kemudian nah, di sini ada teks eksplanasi, judulnya apa, Nana? Pembangkit listrik tenaga air. Silakan dibaca di depan atau di meja kalian. Tadi Pak Guru sudah memberi sebuah bacaan. Nah, ini dibaca. Dan ini dibaca ini. Nah, semuanya sudah? Ya, di depan kalian sudah ada. Nah, di situ ada teks eksplanasi, judulnya apa tadi? Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Ada berapa paragraf? 3. Mana dihitung? 1, 2, 3. 3. Tadi di depan tadi sudah ada teks apa tadi? Tentang apa? ASEAN tadi. Di sini juga ada teks eksplanasi yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Nah, mari kita baca bersama-sama paragraf 1. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Di situ saja nggak apa-apa. Ayo. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Sudah selesai? Sudah. Sekarang yang paragraf kedua siapa? Yo, Wani. Yang keras bacanya. Yo, baca. Listrik di pusat pembangkitan penggunaan beragam sumber energi pada pembangkit listrik tenaga air PLTA air di waduk atau sungai. 1 masuk melalui pintu, 2 yang diatur oleh katup pengaman, 3 air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan 4 air di dalam pipa pesat, 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin, 6 melalui kabel pengaturan tekanan, 7 untuk mendapat tekanan energi yang besar energi potensial air kemudian menggerakkan turbin energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8 energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangan dan dialirkan oleh transformatik. Energi listrik kemudian terkonsumen oleh aliran transmisi. Ya, sudah selesai? Nah, paragraf yang ketiga silakan. Di sini tadi sudah. Dari sini sekarang. Ya. Malika, silakan. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, PLTA panas bumi, PLTU dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerah
kalian sudah membaca teks eksplanasi. Judulnya apa, anak? Pembangkit listrik tenaga air. Langkah-langkahnya tadi yaitu kalian membaca dengan seksama, cermati, baca semuanya, kemudian pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Ya, masing-masing paragraf mempunyai apa? Kalimat utama. Jadi tadi ada 3 paragraf, jadi mempunyai 3 kalimat utama. Paragraf 1 punya kalimat utama, paragraf 2, paragraf 3 juga ada kalimat utama. Ya, kemudian yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Maksudnya bagaimana? Kata-kata yang sering keluar atau yang sering ada dalam bacaan tersebut. Nah, itu merupakan kata kunci. Nah, itu tadi merupakan teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, pengetahuan, dan budaya. Atau lebih mudahnya, teks eksplanasi yaitu teks yang berdasarkan apa? Kisah nyata atau fakta. Sampai di sini sudah jelas? Ya, sekarang kita lanjutkan. Tadi kalian sudah membaca, kemudian ayo mengidentifikasi teks pada teks eksplanasi yang sudah kalian amati. Informasi penting apa yang berhasil kalian identifikasi? Nah, tadi kalian sudah membaca. Nah, membaca, kemudian pasti di situ ada yang namanya informasi. Nah, di situ ada informasi tentang apa saja nanti? Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke LKPD 2 IPA ya. Nah, sekarang IPA atau bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Nah, kita sudah tidak semangat lagi ya. Sekarang bahasa Indonesia. Sudah siap, sudah ada, tetap semangat ya. Sama seperti tadi, silakan ditulis nama dan nomornya terlebih dahulu. Ya. Ya, kita baca dulu petunjuk cara mengerjakannya. Nah, 1. Baca teks eksplorasi berjudul apa? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, tadi teksnya dibaca. Kemudian yang kedua identifikasi. Nah, di situ tadi ada 3 paragraf. Ya, dilihat pada buku kalian. Itu. Ya, ada 3 paragraf, silakan masing-masing paragraf kamu tulis informasi penting apa. Ya, jadi paragraf 1 nanti kamu tulis 1 kalimat, paragraf kedua 1 kalimat, paragraf ketiga 1 kalimat. Sudah jelas belum anak-anak? Ya, silakan dikerjakan.
masing-masing kelompok nanti akan diberi tugas. Yuk, baca ini paragraf 1 ya. Jadi paragraf 1 ini ya, ini kan ada paragraf 1, ada beberapa kalimat, tulislah nanti salah satu kalimat di sini ya. Kemudian paragraf kedua ambil satu kalimat kamu tulis di sini. Paragraf ketiga ambil satu di sini. Misalkan kalau lebih dari satu kalimat bagaimana Pak? Boleh ya. Nah, jadi kan informasi pentingnya mungkin ada banyak. Nah, silakan boleh ditulis lebih dari satu kalimat. Mari kan sudah selesai. Ya. Ya, sudah selesai. Sudah. Ya, sudah selesai. Bagaimana? Bagaimana? Masih satu ya, paragraf 3. Ayo, jalan silakan ditulis nomor 1. Nah, untuk tugas kelompoknya ini silahkan dibaca dulu yang sudah selesai. Tugasnya apa? Yang sudah selesai ini dibaca. Kemal dan matematika coba dibaca dulu. Untuk tugas kelompok nanti masing-masing kelompok mengerjakan satu itu ya. Satu sama seperti IPS tadi. Jadi nanti dia jawaban dari tugas individu masing-masing anak nanti disalin di situ. Ada berapa jawaban di tugas individu? Ada 3 ya. Yang tadi yang belum dituliskan di situ siapa? Nah, tadi yang belum dituliskan di sini dari saya tadi siapa yang belum ditulis? Ya, sekarang nanti ditulis di sini. Kamu tulis siapa? Ayo, siapa yang mau tulis? Tadi siapa? Tadi Malika, sekarang gantian Malu ya. Tulis nomor 1. Apa jawabannya? Gimana? Namanya ditulis semua, ya. Kalau untuk kelompok ini ditulis semua di situ, ya namanya di sini. Nama ini ditulis semuanya. Jadi ada berapa ini? 5 ditulis di situ semua. Koma, kasih tanda koma, ya. Kasih tanda koma ya. Ya. Nomor absennya sama. Kalau sudah ada namanya, nomor absennya ya sama. Wahid berapa, kemudian Saiful berapa, dan begitu. Tulis namanya. Ya, nomor absennya ini yang 5 terus koma. Terus Malika berapa? Tingkok berapa? Itu aja berapa? 1 koma.
Ya, satu ini koma, ini setelah satu koma, ada koma. Berapa ini? Angka berapa ini? 3. Ya, setelah angka 1 dikasih tanda koma. Ya, berarti dia tidak kelihatan 13. Ini kan dibaca 13 kan? Ya, itu ada koma. Koma di setelah angka 1. Ya, sudah. Terus lanjut, sudah selesai belum? Belum. Ada ketiga ya, ini nanti dikali di sini. Ya, tadi yang belum dituliskan siapa? Ya, nanti ditulis di situ. Ya, tulis. Dituliskan. Ya, dibacakan Wahid. Bagaimana? Ya, selesai belum? Ya, satu siapa? Satu sudah belum? Sudah belum? Empon. Sudah ya? Nomor 2. Ya, ditulis. Nomor 2. Terus nomor 3 siapa? Ya. Nomor 3. Tadi? Jadi sudah belum? Jadi sudah. Ya, nomor 3. Marika. Apa? Ayo, Marika nomor 3 nanti. Satu siapa tadi? Nomor 1. Yang ditulis punya siapa? Ya, terus nomor 2 ini? Terus Angelo, ya. Ya, benar lagi ini baru tulis. Sudah selesai belum? Angelo? Belum, nanti diselesaikan dulu. Nah, dikerjakan sebaik mungkin, ya. Tidak usah tergesa-gesa. Sudah selesai ini masih menulis belum? Sudah selesai? Sudah. Yang individu nomor 1, silakan dibacakan. Tidak. Ya, tadi nomor 1 paragraf 1 ya. Nah, paragraf 1. Paragraf 1 yaitu apa? Informasi. Nah, informasi yang penting pada paragraf 1 yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Betul. Kemudian yang paragraf kedua, siapa tadi yang belum? Ya, silakan. Ya, paragraf yang kedua, informasi yang penting yaitu listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Ada apa saja sumber energinya? Ada PLTA. PLTA itu singkatan dari pembangkit. Kemudian, ini proses-prosesnya sampai selesai. Jadi dijelaskan. Jadi informasi yang penting yaitu pada
kalimat yang pertama. Kalimat selanjutnya yaitu merupakan penjelas. Sekarang yang terakhir, paragraf yang ketiga. Siapa yang mau membacakan jawabannya? Siapa yuk? Yang belum? Yuk, Wahid lagi yuk. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Ya, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Apa itu turbin dan generator? Nah, nanti selanjutnya akan kita pelajari. Nah, setelah ini ya. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Silakan yang kelompok sekarang. Tadi sudah pertama dari kelompok mana? 1 atau 2 tadi yang maju ke depan? 1. Sekarang bagian dari kelompok 2. Silakan membacakan. Kelompok 2 sudah selesai belum? Belum, masih menulis. Kelompok 1 silakan dibacakan. Ya? Ya, silakan di sini. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Terus? Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Ya, yang ketiga? Komponen utama pada semua pembangkit listrik energi listrik adalah turbin dan generator. Ya, terima kasih kepada Wahid. Tepuk tangan dulu. Yang kelompok 2 silakan dibaca. Listrik memiliki peran penting. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Juga komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Ya, terima kasih. Tepuk tangan pada kelompok 2. Sekarang sudah dikumpulkan. Sudah selesai dikumpulkan, yuk. Sudah selesai. Nah, ini sudah dikumpulkan, sudah selesai. Yuk, kumpulkan. Oh ya, apa? Kumpulkan. Sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan di LKPD 2. Sekarang, nah ini tadi informasi penting apa yang kalian berhasil identifikasi. Yang pertama yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian paragraf kedua, listrik dihasilkan. Yang ketiga, listrik dapat dihasilkan dari berbagai macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut antara lain, gambar yang sebelah kiri apa ini? Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga gas. Ya, selanjutnya, bagaimana proses menghasilkan energi listrik? Belum Belum tahu. tahu. Sekarang kita perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitar. Di mata pembelajaran yang akan kita pelajari nanti yaitu tentang IPA mengenai proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Dan dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini.
energi listrik dihasilkan, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air PLTA, aliran angin PLTB, panas matahari PLTS, panas bumi PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berpolos dengan sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama, kemudian yang kedua, pintu air, yang ketiga, katup pengaman, yang keempat, pipa air, yang kelima, pipa besar, yang keenam, katup mengatur tekanan, yang ketujuh, turbin, yang kedelapan, generator, 9, transformator, 10, saluran transmisi. Berikut merupakan proses menghasilkan energi listrik atau skema menghasilkan energi listrik. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman. Kemudian yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Yang ketiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. Kemudian keempat, energi gerak ditumbangkan menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang kelima, energi listrik dari generator diatur teganannya dan dihasilkan oleh transformer. Dan yang keenam, yaitu energi listrik dibagikan konsumen melalui saluran transmisi. Pembangkit listrik terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi merupakan proses penyaluran energi listrik tekanan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Dan sistem distribusi energi listrik yaitu proses penyaluran energi listrik dari gardu induk pada konsumen atau mobil listrik atau rumah, kantor, pabrik, sekolah. Kemudian bagaimana aliran listrik yang ada di pedesaan? Dan karena mereka biasanya itu tadi merupakan apa? Proses menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi listrik. Tadi dari apa itu? PLTA ya. Tadi dicontohkan PLTA. Kemudian air listrik dihasilkan kemudian sampai ke rumah kita, bahkan di sekolah kita bisa melihat apa itu? Ini ada kipas angin bisa kita, kemudian laptop ada proyektor sehingga kalian bisa melihat ini, ya itu karena ada listrik. Setelah kalian membaca teks eksplanasi berjudul apa tadi? Dan lihat video judulnya apa? Proses. Kegiatan selanjutnya adalah mengidentifikasi bagaimana proses menghasilkan energi listrik pada PLTA. Sekarang kita kerjakan LKPP yang ketiga. Silakan dulu bagian ini.
Saya jelaskan cara menghasilkan energi listrik. Caranya bagaimana menghasilkan energi listrik? Yaitu yang pertama apa? 1. Nah, di sini ada kan? Di sini. Nah, silakan ditulis. Kerjakan di situ ditulis. Ditulis dulu nama dan nomornya. Ya. Cara menghasilkan energi listrik. Listrik dihasilkan ya Energi pada pembangkit listrik tenaga air PLTA. Ya, ini kan ini ditulis dari air ini sampai selesai ditulis. Ini ya, sekarang ditulis sampai selesai ini, sampai nomor berapa ini? Nomor 10. Sampai 7 saja semuanya nggak apa-apa. Ya, ditulis sampai 7. Ya. Bagaimana dengan? Tulis sampai 7. Sudah? Ya, sudah. Terus? Ya? Sudah. Siapa yang berani membacakan jawabannya? Ya, dari kelompok 1 siapa? Ya, silakan. Dari nomor 1. Ya, silakan. Air dari waduk atau sungai satu masuk melalui pintu. Yang keras. Air dari waduk atau sungai satu masuk melalui pintu 2. Ya. Yang diatur oleh kartu pemaman 3. Air kemudian masuk ke tangki pemaman tekanan 4. Air di dalam pipa besar 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin 6 melalui kartu pengatur tekanan 7. Sudah. Ya. Kemudian dari kelompok 2 siapa? Malika. Yuk. Air dari waduk atau sungai 2 masuk melalui pintu 3. Yang masuk jatuh oleh kartu pemaman 4. Air kemudian masuk ke tangki pemaman tekanan 5. Air ke dalam pipa besar 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin 7. Melalui kartu pengatur tekanan. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang sudah kita kumpulkan dulu. Ya. Nah, jadi air dari waduk atau sungai dibendung, kemudian 2 air masuk melalui jalur menuju turbin. Perhatikan di sini. Semuanya perhatikan.
Kemudian nomor 3, air masuk pipa bertekanan tinggi yang mengarah ke turbin. 4, turbin berputar karena terkena tekanan aliran air. Dan 5, turbin memutar generator yang menghasilkan listrik. Kemudian 6, energi listrik yang dihasilkan generator disalurkan melalui kabel transmisi menuju ke rumah tangga. Semuanya sudah dikumpulkan. Yuk, jalan. Semuanya sudah dikumpulkan. Itu sudah. Satu sudah. Ya, selesai nih, sudah selesai nih, sudah selesai. Ya, kemudian sekarang selanjutnya, nah, tadi sudah selesai. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Di sini ada 10 soal. Silakan dijawab langsung di situ. Jadi tanda silang. Ditulis bagaimana? Ditulis dulu namanya di sini. Di atas pojok kiri, ya. Ya. Nah, Ivan. Gimana? Sudah belum? Sudah selesai? Ya. Ya. Sudah? Dulu. Ya. Sudah ya? Semuanya sudah selesai? Silahkan dikumpulkan. Yo, kumpulkan. Yo, Wahid, kumpulkan. Yo, dari sebelah sini kumpulkan jadi satu. Ya, kumpulkan. Tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi.
Selanjutnya, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tadi kita belajar apa? Yang pertama, PS. Tentang apa? Ya, selanjutnya bahasa Indonesia. Tentang apa? Ya, terus apa ini tadi? Materi apa? IPA. Ya, kemudian ini tadi langkah-langkah apa itu pembangkit listrik. Ya, ini. Ya, selesai. Nah, sudah selesai pembelajaran pada siang ini. Silakan semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan apa? Lagu Gundul Pacul. Nah, sudah selesai. Sambil masih berdiri, mari kita tepuk sekali lagi, tepuk semangat. Nah, pada pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Tadi sudah dipimpin oleh Wahid. Nah, kemudian sekarang dipimpin oleh siapa?